Kita, kita akan memulai kegiatan PRT kita pada kesempatan malam hari ini. Kita akan mengangkat sebuah pujian pembuka yang diambil dari Kidung Jemaat 426 yang berjudul Kita Harus Membawa Berita. Membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap dan damai yang menetap menjadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Kita harus menyanyikan gita, melembutkan hati keras, supaya senjata iblis remuk dan segera lepas, remuk dan segera lepas. Menjadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Kita harus bersaksi di dunia tentang kuasa darah kudus. Semoga yang masih saksi terima sang penebus, terima sang penebus. Sebab jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Baik, kita akan lanjutkan di dalam doa buka sebelum kita membaca kitab kita. Untuk doa buka, saya minta dengan hormat kesediaannya Pak Her tadi ada, saya lihat. Pak Her, silakan Pak untuk memimpin doa buka. Bapak Ibu, apakah suara saya jelas terdengar? Masuk Pak, masuk. Terdengar, Baik, Pak. Mari kita awali pertemuan kita di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Bapak, jika pada malam hari ini, tengah-tengah kesibukan kami masih dapat berkumpul, bersekutu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Jika sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau berkati kami, kiranya Engkau sertai kami. Terlebih pada hamba-Mu, Bapak Pendeta Samuel yang akan menyampaikan firman-Mu, biarlah dapat menyampaikan seturut dengan kehendak Tuhan saja. Ya Tuhan, kiranya juga Engkau berkati jaringan yang kami pakai untuk pelayanan pada malam hari ini, biarlah dapat kami terima dengan maksimal. Terima kasih Tuhan. Doa yang tiada sempurna ini hanya kami panjatkan, kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Terima kasih Pak Her. Bapak Ibu, kita akan membuka kitab kita. Bacaan kita diambil dari Kisah Para Rasul 9. Kisah Para Rasul 9 ayat 36 sampai dengan 43. Kisah Para Rasul 9 ayat 36 sampai dengan 43. Kita akan mendengarkan pembacaannya sebagai berikut. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita. Dalam bahasa Yunani, Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan,
mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan. Segeralah datang ke tempat kami. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya dan sambil menangis. Mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, Tabita, bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian daripada itu, Petrus tinggal beberapa hari di Yope, di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Ya, demikian pembacaan Alkitab kita yang berbahagia, ialah setiap kita yang tidak hanya membaca namun juga merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, kalau kita bicara tentang Kisah Para Rasul 9 ini, tentu ini adalah sebuah bacaan yang menjadi bagian dari kelanjutan bacaan kita di minggu yang lalu. Di mana minggu kemarin, ketika kalau kita mengikuti PRT ini, bacaannya diambil dari Kisah Para Rasul 9 ayat pertama sampai dengan 20 yang membahas tentang Saulus. Pada saat ini Bapak Ibu kita diperhadapkan kepada bacaan di mana ini adalah sebuah situasi yang terjadi di dalam kehidupan para murid, ya. Kehidupan para murid khususnya kalau kita melihat di sini siapa muridnya, kalau minggu kemarin adalah Saulus, ya, Saulus dan Ananias. Hari ini kita melihat 2 tokoh, yaitu yang pertama Petrus. Kalau Petrus itu kita sudah kenal ya Bapak Ibu ya. Petrus itu dikenal sebagai batu karang, ya, dan juga Yesus pernah ngomong di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku. Dan yang kedua adalah tentang Dorcas. Siapa sih Dorcas itu, Bapak Ibu? Kalau kita perhatikan di sini dengan mendetail, Dorcas itu sebenarnya nama lain dari nama seorang yang bernama Tabita. Ya, kalau kita membaca di ayat 36 di situ ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani namanya dia Dorcas. Kalau kita melihat dari ayat ini kita sudah melihat dengan jelas bahwa ini adalah murid Tuhan Yesus. Ada karakter pengikut Tuhan Yesus di dalam diri Dorcas atau Tabita ini. Ada kualitas kemuridan yang ditunjukkan oleh Dorcas atau Tabita ini. Apa kualitasnya? Kalau kita lihat dalam pembacaan selanjutnya, Dorcas ini adalah orang yang baik hati. Bahasa kerennya zaman sekarang istilahnya adalah filantropis gitu ya. Seorang yang senang berbagi. Ya. Kalau kita lihat ketika dia mati atau dia meninggal, para janda berdiri sambil menangis dan menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat oleh Dorcas ketika ia masih hidup. Di sini menarik, kenapa? Karena ada kata-kata para janda. Pada masa itu Bapak Ibu, para janda ini adalah orang-orang yang istilahnya terpinggirkan. Mereka diperhatikan oleh para murid, diperhatikan oleh gereja, para janda ini. Dorcas memperhatikan mereka dengan apa? Dengan menggunakan keahlian yang ia miliki. Keahliannya apa? Yaitu menjahit baju. Dia
seorang yang membuat baju, menggunakan keahlian untuk menolong banyak janda-janda, membuatkan pakaian. Makanya di sisi lain kalau kita perhatikan mereka sangat kehilangan. Kenapa? Karena Dorcas ini begitu baik bagi para janda-janda itu. Dorcas menjadi harapan hidup bagi para janda. Setidaknya dalam hal pakaian, Dorcas menjadi sosok yang diagungkan oleh mereka, oleh orang-orang yang terpinggirkan itu. Makanya ketika ia meninggal, orang-orang yang merasakan kasihnya itu sangat kehilangan. Dan pada saat itu, murid-murid yang lain menulis permintaan kepada Petrus untuk segera datang di kota di kota Yope itu. Dan Petrus pada saat itu sedang berada di Lida. Murid-murid yang lain menulis surat kepada Petrus untuk segera datang. Segera datang memberikan penguatan kepada rekan-rekan murid-murid di sana yang juga merasa kehilangan. Merasa kehilangan atas rekan terkasihnya ini, rekan sepelayanannya ini. Mereka pun mendengar bahwa Petrus pada waktu itu sedang di dalam tur berjalan keliling, mengadakan kunjungan. Mungkin bisa kita samakan dengan pelawatan. Dia melawat setiap jemaat-jemaatnya. Dan pada saat itu dia baru saja menyembuhkan seorang yang bernama Eneas di Lida. Inilah juga yang menjadi salah satu motivasi para murid yang lain untuk menulis surat kepada Petrus supaya segera datang ke Yope. Mudah-mudahan Petrus bisa melakukan sesuatu. Dan pada saat itu Bapak Ibu, kalau kita melihat Petrus ini sedang di dalam masa yang boleh kita bilang Petrus ini sedang bertenaga besar. Kenapa dia bertenaga besar? Karena setelah peristiwa Pentakosta kita melihat perubahan diri dalam diri Petrus. Dari orang yang tadinya panasan, emosinya tinggi, kalau kita mengingat ketika dia bercakap-cakap dengan Yesus. 2 kali dia bercakap dalam bacaan hari Minggu kemarin juga dia bercakap dengan Yesus. Dia itu orang yang tulus sih, cuman dia memang kadang dia tidak bisa mengendalikan emosinya, Petrus ini. Tetapi setelah peristiwa Pentakosta terjadi perubahan yang besar di mana Petrus ini menjadi sosok yang berani untuk Berani untuk bersaksi tentang kebenaran Injil Tuhan di dalam Yesus Kristus. Kebenaran berita sukacita Tuhan di dalam Yesus Kristus. Kita melihat di dalam pada saat itu Petrus tidak mengambil langkah lain, tidak membalas surat itu dengan surat yang lain. Di dalam bacaan kita melihat bahwa Petrus berangkat. Berkemas setelah ia mendapat surat dan ia segera berangkat. Walaupun jarak Lida dan Yope dikatakan dekat, tetapi Bapak Ibu yang namanya surat itu tidak secepat metode komunikasi kita hari ini. Kalau WA ya 1 detik atau selama dia masih ada jaringan maka akan terkirim. SMS pun kurang lebih sama selama ada sinyal terkirim. Tetapi kalau surat butuh perjalanan, butuh orang yang mengantar. Memang di sini tidak disebutkan berapa hari surat itu nyampe. Tetapi ada jeda waktu yang dibutuhkan untuk mendengarkan kabar. Berarti pada saat itu Petrus datang, kondisinya adalah Tabita sudah beberapa hari berada di ruang atas itu. Ketika Petrus sampai, Petrus pun tidak bisa melakukan apa-apa, tetapi dia menyuruh mereka keluar. Apa yang Petrus lakukan? Petrus melakukan sebuah hal, yaitu berdoa. Sebuah hal yang bisa dilakukan. Ia memohon kepada Tuhan atas kuasa supaya memberikan yang terbaik. Di dalam bagian inilah kita bisa melihat bagaimana Petrus
dipakai Tuhan untuk menyatakan kuasa Tuhan, yaitu dengan apa? Dengan bukan melakukan hal yang, tetapi menjadi penyampai kuasa Tuhan untuk membangkitkan Tabita. Kebangkitan ini Bapak Ibu, kuasa kebangkitan ini bukan kuasanya Petrus, tetapi ini adalah kuasa Tuhan. Apa yang Petrus lakukan, dia menjadi penyampai kuasa Tuhan kepada umat yang ada di situ. Sama seperti yang dilakukan Tabita pada waktu kehidupannya, yaitu menyampaikan kuasa Tuhan. Apa kuasa Tuhannya? Kuasa Tuhan yang berisi harapan. Di mana Petrus pada saat itu, dia tidak hanya menyatakan kuasa Tuhan yang begitu berkuasa, tetapi juga membangkitkan harapan. Membangkitkan harapan orang-orang tadi. Para janda-janda yang begitu sedih atas kematian dari sosok si Dorcas ini. Inilah yang menjadi, kalau kita lihat bagaimana Petrus membangkitkan harapan kepada mereka. Apakah Dorcas tidak membangkitkan harapan? Dorcas justru juga telah melakukan tugas itu sebagai murid Tuhan. Dia membangkitkan harapan ketika ia masih hidup sebelum peristiwa itu. Dengan membuatkan baju kepada para janda. Merawat mereka dengan begitu kasihnya. Ini juga yang dilakukan Petrus. Membangkitkan harapan. Harapan bahwa para janda itu hidupnya tetap terpelihara. Dipelihara oleh Dorcas. Dan ini juga Bapak Ibu, kalau kita lihat pesan ini juga yang dibicarakan kepada kita pada saat ini. Kalau kita melihat Tabita dan Petrus, maka ada satu kesamaan yang bisa kita lihat, yaitu mereka sama-sama murid Tuhan Yesus. Mereka sama-sama orang yang diutus oleh Tuhan. Tidak hanya diutus, tetapi juga mereka dipakai oleh Tuhan. Kalau kita lihat, mereka adalah pengikut Tuhan. Begitu juga dengan kita, Bapak Ibu. Setiap kita yang membaca kisah ini, kita pun adalah pengikut-pengikut Tuhan. Oleh karena itu, kita punya tugas yang sama. Tugas yang sama seperti Tabita dan juga seperti Petrus, yaitu untuk menghadirkan harapan. Menghadirkan harapan, membawa harapan bagi sesama kita. Sesama kita yang apa? Sesama kita yang mengalami kondisi dalam tanda kutip mati. Bukan mati dalam artian mati berpulang ke rumah Tuhan, bukan. Tetapi mati di sini konteksnya adalah kehilangan harapan di dalam Tuhan. Mereka yang punya keluh kesah. Mereka yang sudah buntu jalan. Kita sebagai murid Tuhan punya panggilan tugas untuk itu. Untuk mengingatkan mereka, untuk benar-benar menyatakan bahwa di dalam Tuhan ada pengharapan. Kita punya tugas untuk menjangkau mereka. Membangkitkan harapan bagi mereka yang sudah kehilangan pengharapan. Mereka yang terdampak, misalkan terdampak COVID-19, tidak hanya dalam sisi kesehatan, tetapi juga dalam sisi keuangan, mereka yang sudah putus asa di dalam menghadapi situasi. Kita sebagai murid Tuhan dipanggil untuk melakukan tugas itu. Melakukan untuk menghidupkan harapan bagi mereka. Melalui kisah ini, kita bisa melihat bagaimana Tuhan memakai setiap muridnya untuk membangkitkan harapan tersebut. Begitu juga Tuhan pun memakai kita. Petrus dan Dorcas menjadi contoh nyata bagaimana Tuhan mengubahkan kehidupan setiap pengikutnya. Petrus yang tadinya temperamental, tadinya ya emosinya meledak-ledak, tapi ada ketakutan yang besar juga, dia ubahkan menjadi orang yang begitu berani. Dorcas ia pakai dengan kerajinannya untuk merawat para janda-janda.
Kita pun juga sama Bapak Ibu. Setiap kita dipanggil dan dipakai Tuhan untuk melakukan tugas dan bagian kita di dalam membangkitkan harapan. Menyatakan kasih Tuhan kepada sesama yang ada di sekitar kita. Maka dari itu, dari renungan ini kita bisa melihat bahwa kita pun dipanggil untuk melakukan tugas itu. Dan ketika kita dipakai oleh Tuhan, marilah kita lakukan tugas itu. Tugas untuk membangkitkan harapan dengan sesama. Dengan sebaik mungkin. Sebagaimana yang Dorcas dan Petrus lakukan. Marilah kita menjadi sosok yang membangkitkan harapan. Melawat setiap orang dengan kasih. Bukan menjadi sosok yang menimbulkan perpecahan, tetapi sosok yang benar-benar menghasilkan perdamaian dimanapun kita ditempatkan. Menghasilkan pengharapan dan membawa orang untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Niscaya dengan demikian, maka hidup kita benar-benar menjadi pengikut Tuhan yang nyata. Pengikut Tuhan yang membangkitkan harapan bagi dunia ini secara khusus. Yang kalau kita bicara tentang situasi pengharapan, maka banyak orang di luar sana yang sudah kehilangan pengharapan. Mari kita menjadi pembawa pengharapan, sosok yang membangkitkan harapan di dalam Tuhan. Melalui hidup kita, juga kepada sesama kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saat teduh sejenak bagi kita. Saat teduh selesai, Bapak Ibu, kita akan menaikkan beberapa doa syafaat. Yang pertama adalah untuk bangsa dan negara kita, secara khusus situasi arus mudik maupun arus balik kelak, ya, supaya khususnya para aparat yang berjaga boleh diberikan kekuatan dan juga kesehatan. Barangkali juga ada sanak saudara kita, rekan-rekan kita yang sedang memanfaatkan momen ini untuk melakukan kebersamaan dengan keluarga mereka. Kita juga berdoa untuk gereja kita, Bapak Ibu, pelaksanaan ibadah, juga untuk segala kegiatan gereja, khususnya untuk persekutuan, segala program kita. Juga kita berdoa untuk segenap aktivis dan karyawan gereja. Kita juga mengingat saudara kita yang sakit atau di dalam pergumulan. Kita mengingat saudara Reja Purba, saudara Desia Haan, Ibu Triwinarni. Juga pada saat ini kita mau bersama mendukung di dalam doa keluarga besar dari Orin, istrinya Ishak, di mana pada hari ini Bapak Ibu, Papa dari saudari Orin dipanggil pulang di Cianjur tadi jam 11 ya, 11 siang. Kita doakan supaya keluarga boleh dikuatkan, juga segala rangkaian ibadah yang telah disusun boleh berjalan dengan baik dan menjadikan kekuatan dan hiburan bagi keluarga. Bapak Ibu, apakah ada lagi doa syafaat? Silakan. Doa. Yang habis melahirkan Pak Sam. Oh, siapa Pak? Yang kemarin di-share sama Pak Sam tuh siapa itu? Oh, ya, yang di Benteng. Itu Mama Jelita. Itu hari apa ya dia lahiran? Iya Kamis kemarin. Saya Kamis kemarin Pak. Oke. Ya. Sama itu Pak Sam. Ibu. Acara Cici Suci. Oh ya, Cici Suci tanggal 19 hari Kamis. Iya Pak Sam. Makasih. Untuk anak-anak yang sekolah ke jenjang berikutnya Pak Sam. Oh ya Bu. Oh ya, yang anak-anak khususnya kelas 6 habis lebaran ini ujian. Ya, yang mau ke SMA, SMP. Oh ya, SMP, SMA juga. SMP ke SMA, kuliah. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Lagi. Baik, kalau sudah tidak ada, marilah kita bersatu di dalam doa.
Tuhan bersyukur pada malam hari ini melalui kisah Petrus dan Dorcas kami diingatkan untuk menjadi para pengikut-Mu yang membangkitkan harapan, menghadirkan damai Tuhan di dalam segala tingkah laku kami, menjadi pembawa damai kepada sesama kami ya Bapa. Tuhan biarlah Engkau mampukan kami agar boleh melakukan tugas ini, dan biarlah ya Bapa Engkau memperlengkapi kami untuk melakukan tugas tersebut. Kami pada saat ini mau mengingat ya Bapak bangsa dan negara kami dalam 2 Syafaat ini, khususnya situasi arus mudik yang sedang terjadi dan juga arus balik yang dalam waktu dekat akan dimulai. Kami berdoa Pak bagi para petugas yang berjaga di luar sana, kiranya Engkau berikan kesehatan, Engkau yang menjaga setiap aparat keamanan kami yang memastikan supaya jalannya mudik ini boleh berjalan dengan baik. Kami berdoa biarlah mereka berada di dalam lindungan-Mu dan keluarga mereka ya Bapa yang pada saat ini tidak bisa merayakan bersama-sama dengan keluarga, kiranya Engkau juga berikan semangat, Engkau berikan sukacita di dalam hati mereka untuk boleh tetap bertugas. Juga mengingat beberapa rekan-rekan kami yang mungkin juga sedang di luar kota, kiranya Engkau yang beserta dengan mereka, Engkau yang memimpin kehidupan mereka, Engkau yang senantiasa menjaga mereka supaya mereka boleh kembali ke tempat ini ya Bapak, tanpa kurang suatu apapun. Kami juga berdoa pada saat ini untuk gereja kami GKI Cicurug, khususnya kebutuhan untuk Silan ke penabur, kiranya Engkau juga senantiasa mencukupkan segala langkah yang dilakukan, biarlah mendatangkan kebaikan dan biarlah kami semua boleh berpartisipasi di dalam memenuhi kebutuhan dana ini. Kami juga berdoa untuk kegiatan gereja kami, untuk persekutuan yang dilakukan secara online, biarlah Engkau juga gerakan segenap anggota jemaat-Mu untuk terlibat ya Bapak, untuk persekutuan Cici Suci pada tanggal 19 mendatang, hari Kamis, Engkau juga yang boleh senantiasa aturkan ya Bapak, Engkau yang pimpin segala sesuatunya supaya boleh berjalan dengan baik, dan melalui persekutuan ini umat-Mu boleh semakin bersukacita dan dibangun di dalam Engkau saja ya Bapak. Juga kami berdoa mengingat para aktivis kami dan juga para karyawan kami semua ya Bapak di dalam setiap komisi, kelompok kerja. Kiranya Engkau juga boleh berkati mereka, Engkau yang senantiasa jaga kehidupan mereka ya Bapak, Engkau yang tumbuhkan semangat di dalam hati mereka dan biarlah mereka menjadi inspirasi untuk anggota jemaat kami atau simpatisan kami yang lain untuk boleh memberi diri melayani bersama-sama di gereja-Mu ini ya Bapak. Kami juga berdoa untuk keluarga mereka, kiranya Engkau senantiasa berkati kehidupan keluarga mereka ya Bapak. Kami juga berdoa pada saat ini untuk rekan kami yang dalam kondisi sakit atau di dalam masa pemulihan. Kami mengingat Saudara Reja Purba ya Bapak dalam pemulihannya, Saudara Desia Haan, juga Ibu Triwinarni, dan rekan-rekan kami yang lain yang belum dapat kami sebutkan satu persatu. Tuhan kiranya Engkau juga senantiasa sertai kehidupan mereka, Engkau yang senantiasa pulihkan kondisi mereka, Engkau yang berikan semangat, dan Engkau juga yang berikan kesabaran kepada keluarga yang mendampingi, Engkau yang juga mencukupkan segala kebutuhan mereka. Kami juga mengingat untuk keluarga besar dari Kak Orin ya Bapak, di mana pada hari ini Engkau memanggil pulang ayahanda terkasih Bapak Lilin Paimbonan di Cianjur tadi siang ya Bapak. Engkau yang memberkati keluarga ini, Engkau yang senantiasa menguatkan mereka untuk boleh melalui masa-masa berduka ini di dalam Engkau saja. Engkau juga yang boleh menolong mereka, Engkau yang juga boleh terus berkati jalannya ibadah yang telah dirancangkan. Kiranya semuanya boleh mendatangkan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga ini. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami, adik-adik kami yang akan melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi. Mereka kelas 6, lalu kelas 3 SMP atau 3 SMA. Engkau juga berkati mereka ya Bapak, pimpin hidup mereka supaya mereka boleh mengenal jalan-jalan yang berasal daripada-Mu saja. Sertailah mereka secara khusus anak-anak kelas 6 ya Bapak yang akan mulai ujian setelah libur lebaran ini. Engkau yang persiapkan mereka, Engkau yang senantiasa terus juga tolong mereka untuk boleh bekerja dengan jujur. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang lain yang akan menempuh ujian akhir semester atau penilaian akhir semester. Engkau yang juga senantiasa persiapkan mereka selalu ya Bapak, supaya mereka boleh mengerjakan segenap ujian dengan baik. Tak lupa kami juga menyerahkan diri kami masing-masing tempat ini dengan segala pergumulan kami. Tolonglah kami ya Bapak agar kami boleh menjadi murid-murid
yang boleh membangkitkan pengharapan yang berasal daripada-Mu saja di dalam keseharian kami. Nah, doa kami yang kami satukan di dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita akan mengakhiri PRT kita pada kesempatan malam hari ini dengan sebuah pujian yang diambil dari NKB 87 berjudul Junjungan yang Kupilih. NKB 87, Junjungan yang Kupilih. Junjungan yang kupilih, Yesus ku penebus, yang bangkit dari mati, berkuasa seterus. Kendati banyak orang mengejek mencela, ku ikut suaranya lembut mesra. Benar, benarlah hidup Yesusku, bersamaku di jalanku, suaranya ku dengar. Benar, benarlah hidup Yesusku, di mana Dia ku dengar. Di dalam hatiku, malah kapan saja kasih-Nya pun jelas. Di saat ku gelisah, dihibur ku lekas. Di hujan angin ribut, dipimpin langkahku. Ku yakin kami nanti kan bertemu. Benar, benarlah hidup Yesusku, bersamaku di jalanku, suaranya ku dengar. Benar, benarlah hidup Yesusku, di mana Dia ku dengar. Di dalam hatiku, menyanyilah umat-Nya, memuji Tuhan-Mu. Nyanyikan haleluya, agungkan Raja-Mu. Harapan bagi orang yang mau mencari-Nya, sebab Yesus-Mu hidup selamanya. Benar, benarlah hidup Yesusku, bersamaku di jalanku, suaranya ku dengar. Benar, benarlah hidup Yesusku, di mana Dia ku dengar. Di dalam hatiku. Baik Bapak Ibu, dengan demikian PRT kita pada hari ini telah selesai. Karena ini minggu kedua, Bapak Ibu berarti minggu depan. Saya salah lihat tanggalan. Ini adalah minggu pertama bulan Mei, berarti minggu depan kita akan kembali PRT pada tanggal 11 di jam yang sama dengan metode yang sama secara online. Bapak Ibu mengingatkan juga untuk ibadah minggu, silakan untuk hadir jam 7 satu kali seperti biasa tanpa perlu mendaftar, namun perlu diperhatikan Bapak Ibu supaya kita tetap menggunakan protokol kesehatan dan juga tidak membawa anak kecil ke gereja. Untuk ibadah
remaja kelas 3 SMP sampai dengan 3 SMA secara onsite pada pukul 9, kelas Immanuel kelas 1 sampai 2 SMP pada pukul 9 secara onsite. Nah, untuk kelas 6 sampai Batita sekolah minggu dilakukan secara online pada pukul 8 pagi di channel Komisi Anak DKI Cicurug. Itu saja Bapak Ibu pengumuman dari saya. Barangkali Bapak Ibu yang lain ada pengumuman, dipersilakan. Ya, kalau sudah tidak ada pengumuman, berarti Bapak Ibu, terima kasih atas hadiran Bapak Ibu semua. Sampai bertemu di PRT mendatang pada minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kehidupan kita sekalian. Selamat malam, selamat beristirahat, tetap lakukan protokol kesehatan. Selamat malam Bapak Ibu, terima kasih. Terima kasih. Selamat malam semuanya. semuanya. Terima kasih. Sampai jumpa. Tuhan Yesus